Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini akan diisi oleh sharing hidup dari Frater. Silakan. Selamat pagi, Romo, para suster, frater, saudara-saudari sekalian, rekan-rekan muda. Baik, suatu kehormatan bagi saya bisa diperkenankan membagikan pengalaman saya atau lebih kepada sejarah panggilan atau buah-buah rohani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Natalius Munte, SX atau Serikat Xaverian. Saya sekarang tingkat 3 di Skolastikat Xaverian, sedang duduk di semester 6 atau tingkat 3 di Sekolah Tinggi Filsafat Driarekara. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan kalau Kristus sudah menggenggam kita kemanapun kita pergi, tidak ada gunanya, percuma. Nah, daripada dikatakan saya tidak mempersiapkan sharing, tetap akan saya jabarkan apa artinya, begitu kan? Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya tidak pernah membayangkan saya akan berdiri di sini seperti bacaan pertama hari ini. Karena Kristus itulah Ia dapat berdiri dengan sehat di depan Anda, Bapak Ibu sekalian. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Semasa kecil saya itu ya nakal-nakal begitulah. Jarang ke gereja, malas ke gereja, pura-pura tidak mau bangun pagi gitu. Disuruh ke gereja, tidak nyampe ke gereja, entah menyimpang kemana begitu. Nah, karena nakal itu mungkin ibu saya itu sengaja menjebloskan saya itu ke asrama. Saya tinggal akhirnya di asrama, jadi semenjak saya SMP saya sudah jauh dari orang tua hingga saat ini. Nah, kemudian karena nakal mungkin ibu saya mungkin udah menyerah, angkat tangan, tidak mau mengurus saya dimasukkan di asrama. Nah, di situ saya banyak bertemu dengan para biarawan-biarawati, baik pastor, suster, frater maupun bruder. Dari situ kemudian saya masuk menjadi anggota Misdinar seperti teman-teman yang duduk rapi saat ini di depan. Dan yang paling membahagiakan pada saat itu adalah bisa duduk di panti imam dan berdiri di panti imam. Itu suatu kehormatan besar bagi saya dulu. Dibawa ke stasi-stasi, ke gereja di pelosok-pelosok bersama dengan pastor ya sambil nyanyi-nyanyi di jalan. Pulang dari stasi dapat buah. Nah, baru kemudian saya menyaksikan betapa pentingnya kehadiran seorang imam. Kita di sini mungkin masih bisa dilayani semaksimal mungkin oleh romo, walaupun romonya 2 atau 3 orang saja. Tetapi ada tempat-tempat yang 1 kali 3 bulan, per 3 bulan pun belum tentu bisa merayakan Ekaristi. Bagaimana kita bisa membayangkan satu orang yang dibaptis secara Katolik tetapi tidak dimakamkan, tidak diberangkatkan oleh seorang imam. Kalau saya sendiri, saya dibaptis secara Katolik, saya ingin mati pun diantar oleh imam saya ke liang lahat. Itu penghormatan
Itu suatu hak yang ingin saya capai. Tetapi di tempat-tempat yang jauh di sana itu belum tentu. Bahkan sekali dalam 6 bulan pun belum tentu ada ekaristi di sana. Itulah yang mendorong saya kemudian menjadi seorang imam. Motivasi yang sangat manusiawi. Di lain sisi, di sana Romo itu ya dihormati, dihargai, dan saya merasa suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan juga kalau diperlakukan seperti itu. Saya kemudian masuk ke ada testing seminari. Saya testing seminari, mak telepon orang tua, mak kirim dong uang, saya mau masuk ke seminari. Kaget dong. Wah, anak sebrutal kamu, anak senakal kamu minta uang mau masuk seminari, mau jadi opo toh kan gitu ya. Masa Daniel yang saya kenal boro-boro masuk seminari. Karena sejak kecil itu saya memang selalu nakal. Jadi orang tua saya tidak percaya, disuruh pertimbangkan ulang. Saya bilang, enggak mak, saya mau masuk seminari. Testing, singkat cerita, dari bertujuh kami dari asrama yang testing ke seminari, yang lolos hanya 2 orang. Saya dan satu lagi di Pematang Siantar, di Sumatera Utara menjadi seorang kapusin. Dan selama 4 tahun saya digodok, digembleng itu habis-habisan dari segi mental, dari segi pola pikir, dari segi gaya berbicara, menghadapi orang, mengolah rasa perasaan, dan yang paling penting adalah menyadari kasih Tuhan dalam diri saya. Dari situ singkat cerita saya lolos dari seminari, dari 73 yang masuk ke seminari lolos hanya 12 orang. Dan kemudian saya menghadapi tantangan yang besar ketika hendak masuk menjadi seorang Xaverian. Itulah yang kemudian menguatkan saya. Bapak saya katakan, ya saya kan keluarga Batak ya, di mana garis keturunan itu masih sangat penting sebagai generasi penerus marga. Bapak saya katakan, nak boleh pergi jauh menjadi seorang frater boleh, tapi nanti kau harus kembali. Kenapa Pak? Ternyata saya kan anak kelima, ada abang saya, kakak laki-laki, sudah memiliki 4 anak, tapi semuanya putri. Tidak ada laki-laki. Bapak saya katakan, bayangkan nak kalau aku meninggal, tapi tidak ada seorang yang marga muntih yang mengelilingi petiku. Mungkin Bapak Ibu kurang bisa merasakan itu, karena memang tidak berada pada situasi atau budaya itu. Saya itu merasa tersayat. Dalam pikiran saya 4 tahun Pak, saya memperjuangkan mati-matian, nangis, Bapak tidak tahu, Mama tidak tahu. Perjuangan apa yang saya lakukan di seminari, tetapi endingnya akan berakhir seperti ini. Saya dihalangi tidak bisa masuk menjadi seorang frater. Saya mumet di rumah, stres, daripada saya melawan, saya sudah, itu kan hasil pengolahan saya juga. Menghormati orang tua, saya pergi ke paroki. Romo, saya mau tinggal di paroki. Saya nginap di sana beberapa hari, main dengan Romo, ikut ke stasi, bercerita. Hingga suatu saat di sore hari saya mendengar, saya ditelepon sama mama saya, nak di mana? Di paroki mak, udah mulai lemas. Oh ya, aku dalam pikir, besok pulang ya, kata mama. Pikiranku, masalah apa lagi mak? Gitu kan. Masalah apa lagi Tuhan? Gitu. Aku sudah minta samamu selama ini, Tuhan kalau engkau memang memilih aku, menghendaki aku menjadi seorang alatmu, tunjukkan jalan dengan cara penuhi keinginan Bapakku. Aku mau Tuhan, engkau menentukan yang terbaik dalam hidupku, tetapi untuk saat ini bolehkah kehendakku yang terjadi? Aku mau menjadi seorang imam. Itu yang kuperjuangkan dulu. Tapi jangan sampai terhenti pada titik ini. Lalu kembali ke telepon tadi itu, mama saya katakan, balik nak, adikmu sudah lahir laki-laki. Dan itu kaki saya lemas luar biasa, tidak bisa berdiri. Saya
bertekuk lutut berterima kasih sama Tuhan. Thanks God. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan saya malam itu sukacitanya luar biasa makan dengan pastor. Tidak, saya bicara tidak sebanyak yang lebih banyak dari yang biasanya. Gitu dengan Romo, saking luar biasanya. Besok cepat-cepat setelah sarapan pergi. Saya beri nama keponakan saya itu, saya beri tanda salib. Terima kasih Tuhan, ini rahmat yang luar biasa. Akhirnya saya pergi, bapak saya katakan, oke, pintu terbuka lebar untukmu, pergilah. Saya pergi dengan sukacita. Sebenarnya masih ada Bapak Ibu, sesi kedua, itu mungkin di lain waktu. Tapi apa yang mau saya katakan begini Bapak Ibu, sebenarnya sesi kedua ini lebih berat, di mana kita di zaman sekarang orang yang harus pertama-tama sebagai laki-laki tentu dong menginginkan gengsi ya kan. Laki-laki ini kan gengsian tuh. Saya ingin juga di satu sisi menjadi orang yang hebat. Mengikuti keinginan bapak saya mungkin menjadi seorang pengacara dulu. Hidup kaya, memiliki Civic di depan, parkir di depan rumah. Moge, rumah yang mewah. Tapi menjadi seorang biarawan ke kampus Anda harus menggunakan ontel tua yang kadang-kadang kempes, rantai lepas tidak jelas. Di satu sisi saya ingin memiliki seorang anak yang imut, istri yang cantik juga. Mungkin seorang roh semua biarawan-biarawati mengalami itu. Ada hasrat untuk sebagai manusia untuk memenuhi itu. Masakan harus tidur sendiri di kamar yang sempit, yang panas, hanya menggunakan kipas, yang kipasnya bunyi-bunyi itu loh, gitu. Atau di satu sisi, di zaman sekarang, orang yang ingin menjadi seorang pemilik perusahaan atau setidaknya manajer yang bisa memerintah, memindah tugaskan orang, malah harus taat di bawah pimpinan ordo yang harus siap dipindahkan kemanapun. Ceritanya mungkin di part 2. Untuk saat ini saya hanya mau menyampaikan Bapak Ibu, khususnya kaum muda-mudi. Pertama untuk kaum muda-mudi, kalau Tuhan sudah memang menghendakimu, menggenggammu, silahkan mau lari, mau jungkir balik, mau bagaimanapun, menghindar silahkan. Tapi percayalah, jalan Tuhan akan tetap bekerja dalam hidup kita. Kemudian untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu ini kan biasa kan gitu. Ya frater, selamat pagi, suhun, oke. Saya doakan frater semoga jadi, ya kan kita didoakan anaknya tidak diberi. Gitu ya. Oke frater, saya doakan tetap lanjut. Nah, anak saya ya janganlah, biarlah tinggal di rumah begitu kan. Tidak Bapak Ibu, kalau memang ada anak yang ingin, kita support, kita dukung dengan cara apapun. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap kita memohonkan rahmat untuk semua biarawan-biarawati. Kami menginginkan atau meminta banyak doa dari Bapak Ibu. Kami sangat butuh itu. Kami manusia lemah seperti Bapak Ibu yang masih bisa berdarah, yang hatinya masih bisa terluka. Tetap mohon doa dari Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Makai gambaran gembala dan domba. Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. Tapi jangan terkejut dengan karakteristik seekor domba. Mari kita lihat sedikit. Ternyata domba itu adalah binatang paling menyebalkan. Kalau lapar teriak-teriak, kalau kenyang tidur. Itulah domba. Otaknya hanya di seputar perut. Malas banget. Sudah begitu gampang tergoda
dan akhirnya juga gampang tersesat. Oleh karena itu tidak heran serigala selalu mengincarnya, karena ini adalah binatang gampang dimakan. Kalau domba sebagai gambaran kita, ini menjadi sesuatu yang penting untuk dicerna. Bukankah ini menunjukkan betapa luar biasanya cinta Tuhan untuk kita? Meski kita ini bagaikan domba, tetapi Tuhan justru menyerahkan nyawa. Tuhan rela mati bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini suci, dan bukan karena kita ini seorang yang hebat. Hanya demi kita yang kayak domba seperti itu, Tuhan menjaga, merawat, dan mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, panggilan adalah kemampuan melihat Tuhan yang sungguh baik. Kemampuan merasakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Panggilan adalah pengalaman dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh frater tadi, ia mengalami dicintai oleh Tuhan meskipun pengalamannya sederhana, yaitu berdoa supaya keponakannya muncul laki-laki. Tapi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sungguh luar biasa cintanya. Oleh karena itu siapapun yang bisa mengalami, merasakan pengalaman cinta yang sedemikian besar, maka dia bisa menjawab panggilan Tuhan. Teristimewa bagi anak-anak yang masih muda, terutama ini Miss Dinar ya. Kalian sudah begitu rajin, pagi-pagi bangun. Jadi Miss Dinar, Romonya belum bangun, kamu sudah bangun. Rajinan itu mesti dilandasi semangat untuk menemukan cinta Tuhan. Saya tidak akan ngomong, ayo jadi suster, jadi frater, dan seterusnya. Ketika pengalaman cinta tidak ada, itu pun tidak ada. Oleh karena itu, bagi yang muda, jangan hanya sekedar dugem melulu yang Anda cintai, tapi carilah Tuhan yang sungguh mencintai hidup kita, dan itu mesti ditemukan. Sebab dengan demikian maka akan muncul orang-orang yang mau membaktikan diri sepenuhnya kepada pelayanan dalam gereja. Kiranya dengan demikian pula Tuhan memberkati kita.